apa yang ditakuti oleh dunia saat ini. Bukan lagi pandemi, bukan lagi perang, tetapi yang lebih mengerikan, yang ditakuti semua negara adalah perubahan iklim. Perubahan iklim. Dan perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis. Dan Indonesia menempati 3 teratas paling rawan bencana. Oleh sebab itu, siaga dan waspada itu menjadi kunci. Baik tahap pra-bencana, pada tahap tanggap darurat maupun pasca bencana. Semuanya harus disiapkan, semuanya harus dikelola dengan baik. Yang saya lihat, kita ini masih sering sibuk di tahap tanggap darurat, pas terjadi bencana. Padahal yang namanya pra-bencana, tahap pra-bencana itu jauh lebih penting. Bagaimana menyiapkan masyarakat, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk langkah-langkah antisipasi. Itu harus menjadi prioritas. Untuk apa? Untuk meminimalisasi korban maupun kerugian. Yang pertama, penting itu peringatan dini. Ini sering masih kita terlambat. Peringatan dini. Yang kedua, mengedukasi masyarakat. Latihan dan lain-lain harus dilakukan. Skenario harus juga disiapkan. Kalau pas terjadi misalnya gunung berapi, larinya kemana? Kalau pas ada gempa bumi, larinya kemana? Seperti ini secara detail yang sering kita abai. Pas ada bencana ya kita pontang-panting, begitu sudah rampung, ya rampung. Lupa bahwa yang namanya pra-bencana itu lebih penting. Mengedukasi masyarakat, memberikan pelatihan pada masyarakat itu jauh lebih penting. Sehingga masyarakat tahu kemana akan lari, kemana akan berlindung. Dan Pemda serta BPBD ini penting menjadi ujung tombak bagi penanggulangan bencana. Sekali lagi saya minta kepada BPBD, pada Pemda, pemerintah daerah, agar mengidentifikasi potensi bencana yang ada di daerah masing-masing. Bisa tanah longsor, bisa banjir, bisa gempa bumi, bisa erupsi gunung berapi, dan yang lebih penting lagi siapkan anggarannya. Jangan sampai BPBD berteriak, Pak, tidak ada anggarannya. Atau ada yang menyampaikan, Pak, anggarannya kecil sekali. Padahal jelas-jelas daerah itu sering terjadi bencana. Baik itu banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung berapi. Siapkan. Jangan setiap bencana yang ditelepon Kepala BNPB, Menko PMK. Daerah dulu mestinya. Kalau besar dan tidak memiliki kemampuan, baru pemerintah pusat masuk. Mestinya seperti itu. Benar. Jadi setuju anggarannya diperbesar.
Ada yang tidak setuju, silakan tunjuk jari, saya beri sepeda. Kemudian yang kedua, daerah. Yang kedua, daerah itu harus memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunannya, dalam rencana investasinya. Ada perencanaannya, sehingga jelas di mana tempat yang boleh dibangun, di mana tempat yang tidak boleh dibangun. Dan pelaksanaan, terutama ini kelemahan kita di pelaksanaan, betul-betul di lapangan ada orang mau bangun, nggak boleh. Ada orang mau bangun, ini tanah rawan tanah longsor, nggak boleh. Nggak bisa jelas-jelas ada sungai yang setiap tahun banjir, di pinggirnya malah kemeriek bangunan-bangunan, berbondong-bondong malah orang mendirikan bangunan di situ, dan dibiarkan bangunan-bangunan, berbondong-bondong malah orang mendirikan bangunan di situ, dan dibiarkan. Ini yang sering saya lihat di lapangan. Tiap hari saya di lapangan, saya lihat Bapeda itu ada. Gunanya Bapeda itu kan perencanaan. Tapi kadang-kadang sudah ada perencanaannya, implementasi pelaksanaan di lapangan yang tidak diawasi, tidak dikontrol, tidak dimonitor. Kelemahan kita ada di situ. Sehingga yang namanya dana bersama bencana itu penting sekali. Gunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat, terutama masyarakat kecil. Terkena bencana, kehilangan keluarga, kehilangan mata pencarian, masih susah dapat bantuan. Sehingga saya sampaikan di sini, sederhanakan yang namanya aturan-aturan. Karena dalam posisi kebencanaan, kita itu kalau membuat aturan, semakin banyak aturan makin senang. Sederhanakan, buat yang paling simpel, sehingga uang atau bantuan itu segera bisa masuk ke masyarakat. Tetapi dikontrol betul. Manajemen controlling harus dilakukan. Ini hampir terjadi di setiap bencana dan kita ulang-ulang. Saya minta Pak Suharyanto, juga Kepala BPD di daerah, semua sederhanakan. Regulasinya Pak Gub, Pak Wali, Pak Bupati, sederhanakan. Dalam posisi bencana itu kecepatan sangat diperlukan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.